Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan pada saat hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk dapat bersekutu bersama-sama di rumah masing-masing. Meskipun masih masa karantina, tapi kita tidak bisa menghambat hadirat Tuhan di tempat ini. Mari saudara, inilah tiba saatnya kita mulai bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari angkat tangan saudara, kita mulai puji nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari puji Allah kita dengan lagu semangat tadi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, dengan penuh semangat kita mulai sambut tahta Allah. Mari kita lihat kedatangan Tuhan yang sudah bertahta di tempat ini. Mari mulai angkat kedua tangan kita mulai bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Melintasi cakrawala
saudara, mari kita mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mulai menyembah nama Tuhan, kita mulai bertemu dengan pribadi yang bernama Yesus itu. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi yang waktu kita berserah penuh pada Dia, Dia datang. Yesus, padamu kami berseru. Menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kebenaranku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan posisi berdoa, mari kita dengan bersungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Kekuatan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Oh Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kebenaranku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah perlindunganku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kami berserah Bapa. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudara, saat ini kita akan masuk untuk mendengarkan firman
firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami bersyukur Bapa untuk segala kasih dan karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Entah kami yang masih di rumah ataukah untuk teman-teman kami yang mungkin ada di tempat yang berbeda ya Bapak. Tapi Bapak, meskipun saat ini kami berpencar-pencar Bapak, tapi kami memiliki kesatuan hati Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam nama-Mu Bapak, bahwa Engkau adalah Yesus yang sangat mengasihi kami. Engkau adalah sosok yang tak pernah meninggalkan kami, terutama saat kuarantin saat ini Bapak. Bapak, saat ini Tuhan kami berdoa Bapak buat ibadah hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran nama-Mu. Tuhan sertai Tuhan. Tuhan berkati Pak Handoko yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang Tuhan sertai, Tuhan berkati beliau agar apapun yang beliau katakan Bapak, agar apapun yang nanti beliau bicarakan Tuhan, itu semua hanya demi apa yang Engkau inginkan disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Selamat malam adik-adik remaja, shalom semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi malam ini ya. Jadi hari ini saya 15-20 menit ke depan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa adik-adik remaja diberkati oleh firman Tuhan pada malam ini. Kita baca dari Matius pasal 19 ayat 16-22, demikian firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kita sambung ke 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Adik-adik yang terkasih, pada tahun 1859, pada waktu itu terbit sebuah buku dengan judul On the Origin of Science. Si pembuat buku ini bernama Charles Darwin. Kita tahu bahwa Charles Darwin adalah seorang yang mencetuskan teori tentang evolusi, seperti pada tema kita malam ini. Salah satu isi di dalam teori evolusi Darwin adalah Darwin mengatakan bahwa manusia itu terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Jadi awalnya manusia itu dari sebuah zat yang tidak sempurna. Lama-kelamaan berubah menjadi zat yang sangat sempurna dan kompleks. Dan itu disebut dengan manusia. Jadi itu yang dikatakan oleh Darwin dalam sebuah teori evolusinya. Terlepas dari masalah teori Darwin, yang juga sampai sekarang masih menjadi pro kontra, yang setuju dan yang tidak, bagaimana sikap orang percaya terhadap teori ini? Kita lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, saya akan bacakan pada Anda semua.
Kejadian pasal 1 ayat 26-27 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini membantu kita bahwa setiap orang percaya itu tidak mengikuti teori Darwin. Karena Allah menciptakan manusia itu langsung menjadi serupa dengan Allah seperti manusia pada saat ini. Jadi orang percaya mengakui bahwa ciptaan Allah adalah Adam yang sudah dalam bentuk manusia. Saudara yang terkasih, saat ini kita tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang sedang melakukan penelitian bagaimana membuat bagaimana membuat antivirus untuk virus COVID-19. Mereka berusaha untuk membuat antivirus ini. Ada banyak orang juga yang berusaha menolong orang lain untuk selamat dari penyakit yang ada saat ini, yang terkena virus COVID-19. Dan ada banyak orang yang menjaga situasi negeri ini agar tetap kondusif. Kita tahu situasi ini situasi yang sangat sulit. Dan kita pahami bahwa situasi seperti ini adalah suatu situasi di mana akan terjadi sebuah perubahan. Akan terjadi sebuah evolusi di mana budaya kehidupan manusia akan berubah. Kedepannya kita tahu ada istilah yang disebut dengan new normal, dan kita sudah tidak lagi seperti dulu. Dalam bergaul, dalam kehidupan sosial, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ada protokol-protokol yang harus kita jalani. Kita tidak lagi dengan mudah berbicara, kita tidak lagi dengan mudah untuk pergi tanpa peralatan, kita tidak lagi bisa berkumpul-kumpul dengan jarak yang dekat, dan semua itu sudah diatur. Saudara perhatikan bahwa ada aturan, besok kita harus menggunakan masker, kemanapun kita pergi, kita harus menjaga dan memperhatikan kesehatan karena kita harus mencuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain ketika kita berbicara, dan ini adalah satu kebiasaan baru. Dan ini adalah budaya yang akan dialami oleh manusia. Dan ini disebut dengan sebuah evolusi. Evolusi kehidupan sosial manusia. Bacaan kita malam ini, kita lihat bahwa Yesus berbicara dengan seorang muda. Di Lukas 18 ayat 18, di Lukas pasal 18 ayat 18 dikatakan bahwa pemuda ini adalah seorang pemimpin. Jadi bisa kita bayangkan bahwa pemuda ini adalah pemuda yang cukup intelek, yang dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Dan dia adalah seorang yang kaya juga. Alkitab tidak menjelaskan dari mana pemuda ini, Alkitab tidak jelaskan siapa nama pemuda ini, tetapi kita bisa lihat bagaimana profil pemuda ini. Kita lihat satu persatu, profilnya satu, pemuda ini adalah pemuda yang menghargai orang lain. Dari mana kita tahu? Dia tahu bahwa Yesus itu adalah seorang rabi, yang artinya guru, maka dia panggil Yesus itu seorang guru. Dia menghormati Yesus. Tidak seperti orang Farisi, tidak seperti orang lain yang memusuhi, menghujat Tuhan Yesus, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan sopan. Dia sebut dan dia panggil guru. Yang kedua, anak muda ini tidak bicara tentang hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Tapi dia berbicara juga tentang hal yang sifatnya rohani. Kalau kita baca pada ayat ini, apa yang ditanyakan oleh pemuda tadi? Bagaimana kita bisa mencapai kehidupan yang kekal, artinya hidup di akhirat. Yang ditanyakan adalah perbuatan baik apa? Itu yang ditanyakan oleh pemuda tersebut. Dan di sini Tuhan Yesus menjawab dengan kata-kata,
jualah apa yang kamu miliki dan ikutlah aku. Artinya, saudara sekalian, Tuhan ingin merubah pemuda ini bahwa konsep pemahaman si pemuda ini yang memahami bahwa kehidupan kekal itu karena perbuatan baik atau karena ketaatan itu adalah satu prinsip dan konsep yang salah besar. Karena keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Keselamatan itu hanya kasih karunia Tuhan. Pada waktu Yesus itu menjawab tentang kekayaan yang ada dalam dirinya yang harus dijual, Yesus tahu persis bahwa hati anak muda ini melekat pada hartanya. Dan itu yang harus dilepas. Bisa saja pada waktu itu Tuhan Yesus katakan bahwa kalau engkau mau ikut aku, ikut saja, setia, taat, dan seterusnya. Tapi tidak itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan bicara secara detail tentang harta yang dimiliki anak itu. Artinya, Tuhan Yesus merubah pola pikir, mindset si anak ini untuk memahami bahwa keselamatan itu perlu kepercayaan total kepada Tuhan. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa setiap orang percaya harus totalitas terhadap Allah. Dan itu yang tidak terjadi pada anak muda ini. Sehingga itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di sini bahwa Tuhan mengharap ada satu perubahan kehidupan dari si anak muda ini. Yang tadinya dia memahami bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik, karena ketaatan, dan dia sekarang memahami bahwa ada hal yang lebih penting dari itu yang dia lakukan, tetapi dia tidak bisa lakukan. Buktinya apa? Buktinya dia pergi dengan hati yang susah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena hartanya begitu banyak. Ada yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam ini mengajarkan kita bagaimana kita merubah hidup kita. Lalu apa yang harus kita rubah? Bagaimana sikap kita? Bagaimana perubahan iman kita yang terjadi? Jadi apa yang disebut dengan evolusi adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam diri kita. Yang dalam hal ini adalah iman kita yang terus harus bertumbuh, berubah, dan semakin dekat dengan Tuhan. Kita sudah baca di 1 Timotius pasal 4 ayat 12, ada beberapa hal yang harus bisa kita rubah dari sikap hati kita, dimulai dari perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ada yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana? Apakah kita siap untuk berubah dari yang lama, yang tidak mengerti akan ketaatan, yang tidak mengerti akan kasih, yang tidak mengerti akan kesucian, kesetiaan, menjadi memahami dan menjalankan. Dan itu yang Tuhan harapkan dari kita semua. Ada perubahan setelah mengenal Dia. Seperti yang Tuhan harapkan pada pemuda tadi. Tuhan berharap ada perubahan. Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah ada dalam diri kita sendiri. Setelah Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memiliki kerinduan untuk berubah. Karena setiap orang muda, setiap adik-adik remaja harus dihargai orang lain. Dan orang lain senang melihat kita semua. Kita menjadi berkat, kita dilihat dan kita tidak diremehkan orang lain. Dan itu adalah sebuah perubahan. Dan itu adalah perubahan iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Apakah kita siap untuk berubah? Apakah kita siap untuk melakukan itu semua? Karena kita sudah mengenal Yesus, hanya kita yang bisa menjawab. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan malam ini yang menolong kami. Untuk kami boleh mengerti dan memahami tentang perubahan yang Kau ajarkan pada pemuda yang kaya tadi ya Bapak. Tolong kami untuk bisa berubah, tolong kami di masa remaja kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang di masa muda kami mengasihi Engkau.
Kami mau merubah apa yang ada dalam diri kami untuk kami bisa semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan malam ini, untuk firman Tuhan malam ini ya Bapa. Dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berkati bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, dan kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terberkati dengan firman-Nya saudara. Amin. Saat ini kita mau kumpulkan persembahan dengan memujikan PKJ 242 bait yang pertama. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat yang telah Dia berikan bagi kehidupan kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut, Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Tuhan juga mengasihimu. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita mulai pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Doa penutup dan persembahan dipimpin oleh Raras. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berkenan untuk menyertai setiap proses ibadah kami hingga berakhir sampai saat ini. Tuhan, walaupun kami masih di rumah, mungkin kami merindukan untuk beribadah di gereja, mungkin kami merindukan untuk bertemu bersama teman-teman kami. Tapi Tuhan, kiranya kami bisa sejenak menahan diri untuk tetap berada di rumah, dan kami mau percaya bahwa Tuhan akan berikan rencana yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, di tengah kondisi yang serba sulit ini, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan,
Terlebih untuk saat ini Tuhan izinkan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, kiranya dengan secepat mungkin, dengan waktu yang singkat, dengan kondisi yang membaik, kami bisa kembali beribadah di gereja. Kami juga berdoa untuk negara, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati pemerintah dari yang tingkat atas hingga tingkat bawah. Tuhan menyertai mereka, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan pada mereka, sehingga setiap kebijakan yang diambil adalah berasal dari Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kiranya kami terhindar dari virus COVID-19. Kami juga berdoa kiranya kami selalu sehat dan ada dalam lindungan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sampai jumpa saudara di ibadah selanjutnya.